hati-hatilah kita. Boleh jadi bangsa kita sedang mengalami krisis kepemimpinan karena posisi presiden dan wakil presiden yang digugat. Assalamualaikum kawan-kawan. Di sepanjang jalan, mari kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang situasi atau keadaan negara kita. Ya, sebagai warga negara kita perlu terlibat untuk membicarakan perkembangan-perkembangan yang ada. Dan pagi ini saya ingin membicarakan tentang keputusan Mahkamah Agung yang sedang heboh sebagai akibat dari gugatan yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati Soekarno Putri atas penetapan presiden dan wakil presiden terpilih sebagai pemenang pemilu 2019-2024. Kita tahu keputusan itu kemudian terungkap di website Mahkamah Agung yang pada intinya keputusan itu mengacu kepada norma-norma dan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa kemenangan seorang presiden dan wakil presiden dalam pemilu itu terikat oleh 3 hal dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah dia harus menang 50% plus 1 secara populasi dari total jumlah pemilih maksudnya. Yang kedua, dia harus menang secara elektoral dan berbasis kepada provinsi, bukan kepada dapil. 50% plus 1 provinsi di seluruh Indonesia. Ya. Kalau 34 provinsi itu kita bagi 2, ya kira-kira dapatnya 17. Jadi minimal dia harus menang di 18 provinsi. Itu yang kedua. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 6A, ketentuan tentang siapa yang menang dalam pemilihan presiden. Yang ketiga adalah dia harus mendapatkan suara ya minimal 20% pada provinsi-provinsi pada mayoritas provinsi yang dia mendapatkan kemenangan di sana. Nah, apa maksudnya itu pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin digugat karena salah satunya poin ketiga ini, ya, bahwa Pak Jokowi tidak mendapatkan angka 20% pada beberapa provinsi yang menyebabkannya tidak bisa disebut memenuhi atau menang dalam kategorisasi pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, memang Undang-Undang Dasar itu juga ada 2 ketentuan yang diatur di sana, yaitu ketentuan apabila dalam putaran pertama, ya kan, atau apabila dalam putaran kedua. Putaran pertama artinya tadi dengan syarat tadi, jadi Undang-Undang Dasar mensyaratkan kemenangan apabila hanya 1 putaran, ya maksudnya itu putaran pertama, bukan hanya 1 putaran, ya maksudnya itu hanya pada putaran pertama orang itu langsung menang dengan ketentuan tadi. Tentu apabila sudah masuk ke putaran kedua, ya dengan memenangkan atau siapapun yang mendapatkan popular vote pun dia sudah menang. Ya, kalau kita bicara putaran kedua, sebab kandidat cuma tinggal 2.
Tetapi kenapa Mahkamah Agung memenangkan tuntutan Ibu Rahmawati? Sebabnya adalah karena Mahkamah Agung mengambil kopi dari Undang-Undang Dasar yang sebetulnya juga dikuatkan oleh Undang-Undang Pemilu tahun 2017, ya, tahun 2017, yang pada prinsipnya meyakini atau menegaskan perlunya atau bahwa konstitusi beranggapan pemilu itu memang harus ada 2 putaran. Dalam pengertian didesain bahwa pemilu di tahapan 1 itu tidak punya threshold. Karena itulah siapapun partai politik dapat mendaftarkan calonnya menjadi peserta pemilihan presiden. Kesalahan pertama yang terjadi pada 2 pemilu presiden yang terakhir adalah karena partai politik memaksakan diri, ya, dalam satu kerja-kerja di belakang layar, ya, orang-orang ini, kelompok-kelompok dan oligarki ini memaksakan diri supaya kandidat cuma 2. Karena kandidat cuma 2, caranya adalah mengatur undang-undang yang menyebabkan pembatasan-pembatasan yang kemudian dapat diatur dan dilakukan agar pembatasan itu menyebabkan di belakang layar dapat diatur kandidatnya itu cuma 2. Sehingga seolah-olah pemilu langsung menuju kepada putaran kedua. Padahal menurut Undang-Undang Dasar, ya pemilu pertama ya putaran pertama. Baru terjadi putaran kedua apabila dalam putaran pertama tidak ada orang yang memenuhi syarat seperti yang disebutkan di dalam pasal 6A tadi itu, yang 3 saya sebutkan di awal tadi. Jadi Mahkamah Agung memenangkan Ibu Rahmawati dan kawan-kawannya ini karena mazhabnya itu pemilu itu memang harus ada putaran pertama. Sementara KPU, keputusan KPU yang digugat ini, ya, mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada periode pertama pertarungan Jokowi Prabowo ini, yang menganggap seolah-olah konstitusi dapat diabaikan oleh adanya kompromi di antara partai politik bahwa kandidat itu hanya 2. Disinilah salahnya. Disinilah kekeliruan berpikirnya. Konstitusi berpikir menyadari bahwa bangsa Indonesia ini besar, rakyatnya terpencar dari Sabang sampai Merauke, beragam jumlahnya. Oleh sebab itu absorpsi pemimpin Republik ini harus dimungkinkan berasal dari komposisi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu presidensial threshold harusnya 0% dan ditetapkan demikian 0% harusnya. Karena itulah kemudian semua partai politik harusnya bisa mengajukan calon. Paling tidak, ya, minimal harus ada 3 calon. Sebab dengan 3 calon pun sulit orang bisa mencapai sekali kemenangan apabila, ya, 3 syarat yang kita sebutkan tadi di awal tidak mereka penuhi. Tetapi lagi-lagi kemudian ada pengatur-pengatur di belakang yang ingin agar kandidat itu cuma 2. Mungkin dengan maksud supaya gampang mengatur, gampang dimenangkan, gampang mengatur yang kalah. Bisa diatur kamu kalah aja atau dan seterusnya lah. Mengabaikan roh dan nafas dari lahirnya konstitusi kita. Jadi sejak awal memang sudah ada semacam pelanggaran terhadap konstitusi. Dan dalam hal ini saya bisa mengatakan Mahkamah Konstitusi telah mengambil posisi yang keliru, menginterpretasi realitas dengan mengabaikan maksud dan norma dalam konstitusi. Seharusnya Mahkamah Konstitusi waktu itu mengatakan tidak bisa threshold presidensial menyebabkan kita terpaksa memiliki 2 kandidat pada putaran pertama. Tidak bisa. Kalau mau pemilu hanya 1 putaran,
ya tetap putaran pertama seseorang harus berupaya memenangkan pertarungannya pada putaran pertama, dan itu telah dibuktikan oleh Pak SBY pada periode kedua. Kandidatnya cukup banyak, ada Pak JK waktu itu, ada kalau nggak salah Ibu Mega pada waktu itu, ada Pak Wiranto pada waktu itu sebagai kandidat pada satu putaran pertama, pada putaran kedua. Tapi kemudian Pak SBY Pak SBY Budiono itu langsung menang pada putaran pertama. Bisa. Dan kemudian tidak ada masalah, tidak melanggar konstitusi. Sebab konstitusi mensyaratkan seperti yang saya katakan tadi. Jika putaran pertama mau menang, 50% provinsi, 50% populer, 50% plus 1 provinsi, dan minimal 20% di provinsi-provinsi itu. Nah, akhirnya inilah yang menyebabkan kesalahan berlanjut. Pertanyaannya adalah, bagaimana posisi presiden terpilih sekarang ini, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, apabila Mahkamah Agung telah membuat keputusan bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum, tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan konstitusi. Bagaimana posisi presiden dan wakil presiden dalam hal ini? Teman-teman sekalian, yang penting kita berpikirnya itu rasional, logis, dan konstitusional. Pertama-tama, konstitusi kita maksudnya baik. Itulah sebabnya kalau toh nanti kita akan belajar ke depan begitu, ingin mengabaikan apa yang ada sekarang, ya udahlah, terima aja yang ada sekarang. Meskipun itu tidak gampang, kita harus bicara soal itu. Tapi paling tidak ke depan kita harus tidak boleh lagi ada threshold presidensial. Biarkan semua anak bangsa yang punya partai politik itu yang bisa mengajukan dirinya bertarung, mempertarungkan pikiran dan idenya dalam putaran pertama dengan perdebatan-perdebatan yang hangat, sehingga rakyat akan melihat siapa yang betul-betul dari seluruh kandidat yang ada dapat dicalonkan atau dapat dipilih menjadi presiden kita. Itu yang perlu kita pastikan. Jadi presidensial threshold 0% adalah satu kewajiban, satu kesemestian, ya. Sehingga berlakulah konstitusi kita. Tapi sekarang apakah orang bisa mengatakan kalau begitu yang harus dilantik adalah Prabowo Sandi? Tidak. Jangankan Prabowo Sandi, Jokowi Ma'ruf aja yang mayoritas suaranya menurut Mahkamah Konstitusi ada masalah, apalagi Prabowo Sandi. Jadi kalau Jokowi Ma'ruf itu dianggap punya masalah legalitas begitu, terus Prabowo Sandi juga tidak, terus siapa presiden? Hati-hatilah kita. Boleh jadi bangsa kita sedang mengalami krisis kepemimpinan karena posisi presiden dan wakil presiden yang digugat. Ini adalah krisis kelembagaan, ini juga adalah krisis konstitusional akibat kesembronoan lembaga-lembaga yang terlalu melampaui makna dari konstitusi. Padahal makna konstitusi itu sudah benar, sudah baku. Seharusnya pertarungan pilpres itu harus dirancang 2 putaran dengan kebebasan pada tahapan 1. Semua orang masuk ke dalam gelanggang dan bertarung pada gelanggang pertama. Barulah kemudian nanti diuji pada putaran kedua, 2 yang terbesar yang dipilih sebagai petarung akhir untuk menentukan siapa yang menjadi presiden dan siapa yang menjadi wakil presiden. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan di depan ini, akan yang terjadi di depan. Saya mohon berhati-hatilah. Tapi lakukanlah semacam pertaubatan, jangan sunat-sunat lagi maksud dari konstitusi. Laksanakan konstitusi sebagaimana apa adanya. Jangan karena ngobrol-ngobrol politisi di belakang layar, lalu konstitusi mau dikorbankan. Konstitusi tidak dilaksanakan. Ini berbahaya bagi republik ini ke depan. Kita harus merestore sistem pemilu yang memungkinkan jagoan-jagoan dari anak bangsa ini lah yang menjadi pemimpin. Kita harus mendesain ulang sistem pemilu
supaya pemilu ini tidak menghasilkan pembebek-pembebek, orang-orang yang hanya karena uang dia terpilih atau karena alasan lain, tapi bukan karena kecemerlangan pikiran, kecemerlangan kredibilitas dan kapasitas untuk mengelola dan memimpin negeri. Inilah yang saya ingin sampaikan teman-teman sekalian. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang ini. Pasti ini akan ada kontroversi besar. Tidak boleh KPU mengatakan, oh ini keputusan tidak berlaku surut. Tidak boleh begitu. Ya, akal-akalan ini boleh jadi juga melibatkan orang-orang di dalam KPU dari awal. Ya, sehingga harusnya ini waktu kita untuk sadar ya dan kembali kepada konstitusi kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.